Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, mari kita perdengarkan pertanyaan dari sahabat kita yang ada di seberang sana. Silahkan. Assalamualaikum sahabatku Abdul Halim. Di sini saya Zainal dari Kedah, Malaysia, ingin mengajukan satu soalan. Apakah siksa kubur itu ada dan apakah doa-doa dari keluarga si mati bisa sampai kepadanya? Sekian, itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya adalah, apakah siksa kubur itu ada? Dan yang kedua, apakah doa anak yang soleh atau doa keluarga bagi si mayit bisa sampai kepada yang bersangkutan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kaji dan jawab pertanyaan pertama. Apakah siksa kubur itu ada? Siksa kubur itu adalah nyata adanya, benar adanya. Akan tetapi nyata keberadaan siksa kubur itu, nyata kebenaran siksa kubur itu hanyalah bagi orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah akan diberitahu tentang makna hakikat sejatinya siksa kubur itu. Bagi manusia yang belum beriman kepada Tuhan Sang Pencipta dirinya, bagi manusia yang masih gaib Allahnya di hatinya, bagi manusia yang masih wujud dirinya sendiri di hatinya sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini, memang belum nyata apa itu siksa kubur, belum jelas apa itu siksa kubur. Karena Allah baginya gaib, bagi Allah, bagi dirinya Allah tiada yang paling wujud daripada Allah di dalam hatinya, masih hawa nafsunya. Maka alam-alam kejadian itu tak nyata baginya. Mereka anggap memang mereka yakin. Kita selama ini yakin bahwa siksa kubur itu ada. Akan tetapi itu hanya sebatas percaya dan yakin saja.
percaya dan yakin ala hawa nafsunya. Karena apa? Percaya dan yakin kita selama ini masih dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Maka dari itu, goiblah apa yang kita yakini. Tiadalah apa yang kita percayai selama ini. Memang siksa kubur ada, tapi nanti. Karena dirinya belum mati. Karena badannya belum wafat. Jadi adanya alam kubur dan siksa kubur adalah nanti bagi manusia yang belum beriman kepada Allah di hatinya, yakni bagi manusia penyembah dan pemuas hawa nafsunya sendiri di hatinya, karena Allah sebagai Tuhan yang mentuhani dirinya selama ini masih gaib, masih tiada. Otomatis alam-alam yang dipercayainya, alam-alam yang diyakininya selama ini juga gaib bersama kegoiban, ketiadaan Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi Allah semua itu nyata. Kapan kenyataan itu? Siksa kubur itu kapan? Bagi Allah saat inilah siksa kubur itu, bukan nanti. Mari kita jelaskan. Perlu kita ketahui, iman manusia, mayoritas manusia selama ini hanya iman sebatas kepada hawa nafsunya sendiri. Hanya beriman kepada iblis yang nyata di hatinya. Hanya beriman kepada syaitan yang wujud di hatinya. Karena syaitan itu musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di hatimu? Allah kah atau dirimu? Selama yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita, itulah hawa nafsu. Ditandai Allah selama ini gaib. Maka dari itu semua alam yang ditunjukkan oleh Allah ya semuanya gaib bagi penyembah hawa nafsunya. Mari kita terangkan pemahaman manusia dan pemahaman Allah jauh berbeda, ibarat langit dan bumi. Begini, kita selama ini hanya mempertuhankan salib-salib diri manusia kita sendiri, yakni kita mentuhankan badan-badan ini daripada mentuhankan uripe Allah. Maka dari itu keyakinan kita dengan alam siksa kubur itu yakin, tapi nanti terjadinya karena salibnya, karena badannya, karena hawa nafsunya belum mati. Jadi kematian di sisi manusia berbeda dengan kematian di sisi Allah. Anggapan manusia kematian itu adalah matinya salib, matinya badan. Jadi ketika badan telah wafat, itulah disebut kematian di sisi manusia. Karena manusia menyembah dirinya sendiri sebagai salib-salib di hatinya. Akan tetapi di sisi Allah yang disebut kematian itu adalah matinya jiwa kita, matinya hati kita.
kerasnya hati kita melebihi kerasnya batu, yakni hati kita belum menyadari ada Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Kita belum menyadari ada Tuhan pencipta diri kita dan apapun yang kita perbuat. Inilah yang disebut kematian di sisi Allah. Bila jiwa kita mati, maka ya dikubur. Siapa yang mengubur? Uripe Allah lah yang mengubur. Allah lah yang mengubur si mayat ini. Jadi bila pemahaman umumnya, pemahaman manusia, siapa yang menguburkan mayat? Yang menguburkan mayat adalah orang-orang yang masih hidup, bisa keluarganya, sanak saudaranya, anak-anaknya, itulah yang mengubur. Hidup yang ada pada orang-orang yang hidup yang menguburkan mayat ini. Akan tetapi makna hakikatnya bila hati kita sudah mati, maka Allah sendirilah yang mengubur di dalam tanah. Jadi tanah ini bagi manusia ya tanah-tanah yang ini. Tanah bumi inilah kuburan manusia bagi manusia. Karena selama ini manusia masih mempertuhankan salib badannya daripada mempertuhankan siapa di balik salib badannya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika jiwa kita telah mati, maka Allah menguburkan jiwa yang mati ini di dalam tanah. Yakni tanah yang mana? Tanah yang ini, tanah salib ini. Badan yang dari tanah inilah tanah pekuburan jiwa-jiwa manusia yang mati. Yakni jiwa manusia yang tidak bertuhan. Jiwa manusia yang tidak mentuhankan Allah sebagai Tuhannya di hatinya, kecuali mentuhankan salib-salib dirinya sendiri di hatinya, yakni menyembah hawa nafsu iblis dan setan di hatinya. Ditandai Allah goib baginya. Itulah tanda-tanda jiwa yang mati. Kemudian setelah kematian, bagi pemahaman manusia di dalam kuburan tanah ini, di situ nanti disiksa atau diazab kubur. Bagi manusia, pemahaman manusia yang belum bertuhan di sisi Allah. Bertuhannya hanya sebatas percaya-percaya saja. Percaya yang hanya angan-angan. Percaya yang hanya kosong belaka. Tanpa iman di hatinya. Maka dari itu ketika manusia sudah wafat nanti, ketika manusia sudah pulang di dalam 7 jangkahan meninggalkan pekuburan, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Mungkar, kemungkaran. Malaikat kemungkaran. Maknanya apa? Ketika manusia sudah dikubur oleh Allah di dalam tanah pekuburan ini, kuburan yang berjalan ini, maka di dalamnya manusia diazab kuburnya, diazab di dalam badannya, disiksa di dalam badannya karena manusianya ingkar, mungkar dan nakir kepada Allah selama ini. Apa buktinya manusia selama ini mungkar dan nakir di dalam hatinya?
Karena selama ini Allah tidak dipertuhankan di hatinya, melainkan mempertuhankan iblis dan syaitan yang mana tidak mau tunduk dan sujud kepada keadamannya. Merasa dirinya ada, Allah saja yang tidak ada. Merasa dirinya wujud, Allah saja yang tidak wujud. Lah berarti ini kan yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita. Akan tetapi diri kita lah yang ngaku-ngaku selama ini sebagai Allah di dalam hati kita, tapi kita tidak terasa. Iman dan akidah kita di dalam Islam selama ini hanyalah fata morgana saja. Kita selama ini tidak mengikuti arahan-arahan agama kita sendiri. Kita selama ini menyimpang dari arahan-arahan yang sudah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hati tak boleh mensekutukan Allah, hati tak boleh menduakan Allah. Karena itulah manusia terjebak di dalam kemungkaran dan kenakiran. Maka dari itu manusia diazab siksa di dalam badannya. Apakah siksa-siksa itu? Manusia mulai datang cinta-cinta akan selain Allah, cinta harta, cinta dunia, cinta mobil, cinta rumah, cinta pekarangan, cinta hal-hal yang selain Allah, yakni hatinya hubbud dunya. Itulah bekal, itulah alat untuk mengazab kubur manusianya di hatinya, karena manusia mungkar dan nakir kepada Tuhannya. Karena manusia tidak mau menjadi hamba, karena manusia selama ini hanyalah ingin menjadi Tuhan, yang mana lebih wujud daripada Tuhan pencipta dirinya di hatinya. Inilah yang dimaknai azab kubur itu. Jadi sudah nyata sekarang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, nyata sekarang bagi orang-orang yang menjadi Habibullah, hatinya bukan badannya. Makna Habibullah hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah yang berkuasa atas Muhammad, yang mengutus Muhammad, yang mengutus seluruh manusia yang diciptakannya. Akan tetapi karena kemungkaran dan kenakiran kita selama ini yang tidak mau menjadi utusan Allah, akan tetapi kemungkaran dan kenakiran kita selama ini hanya cinta kepada diutus oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih cinta pada iblis dan setan, yang mana kita selalu selama ini diutus dan dibisikkan oleh iblis dan setan di hati kita untuk selingkuh, untuk syirik, untuk ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Itulah kemungkaran dan kenakiran, maka diazablah hati kita dengan cinta-cinta yang kita tumbuhkan di hati kita. Kita cinta harta, kita diperbudak olehnya.
kita diutus oleh iblis dan setan. Ayo bro, kerja yang giat, kumpulkan harta-hartamu untuk anak-anakmu, kumpulkan harta-hartamu untuk kebanggaanmu, kumpulkan harta-hartamu untuk kemuliaanmu di sisi manusia. Bila kau sudah kumpulkan harta-hartamu, manusia akan menyaksikanmu, manusia akan memandangmu bahwa engkau banyak hartanya, bahwa engkau kaya raya, engkau bisa naik haji, engkau bisa umroh dengan rasa kebanggaanmu. Ini semualah atas mungkar dan nakirnya hati kita. Jadi itulah azab yang dimaksud azab kubur itu. Karena jiwa kita masih mati di dalam kesadaran bertuhankan Allah, maka ya diazab di dalam hati kita. Kita cinta mobil, dibisikkanlah, diutuslah hati kita oleh iblis dan setan. Ayo bro, beli mobil yang mewah bro. Agar apa? Agar kamu dilihat oleh manusia bahwa kamu orang yang kaya raya. Inilah kemungkaran hati kita yang selama ini kita hanya rela, kita hanya ridho diutus oleh syaitan daripada diutus oleh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa diutus oleh Allah wong kita tidak mempertuhankan Allah di hati kita selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaknai azab kubur di sisi Allah. Karena Allah tidak memandang raga-ragamu, akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Jadi semua peristiwa-peristiwa itu bukan peristiwanya badan, akan tapi semua peristiwa itu adalah peristiwanya hati. Apa buktinya? Di dalam ayat Allah di surat Az-Zariyat ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan semua itu telah ada di dalam masing-masing dirimu. Apakah kau tak melihatnya? Bagaimana kita bisa melihat wong kita tak beriman kepada Allah? Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa melihat itu, karena orang-orang yang beriman sudah tak dapat melihat lagi, akan tetapi Tuhan-Nyalah yang memperlihatkan bagi orang-orang yang beriman hatinya kepada Tuhannya. Jadi apakah siksa dan azab kubur atas kemungkaran dan kenakiran hati kita selama ini? Kita cinta kepada anak, cinta kepada istri, hingga kita diperbudak olehnya. Kita mati-matian kerja banting tulang untuk memperjuangkan cinta-cinta yang ada di hatinya, agar anaknya kelak jadi orang yang berhasil di sisi ekonominya, agar dirinya bisa menafkahi istrinya untuk bersolek demi kecantikannya. Itulah semua azab-azab kubur, yang mana bahan bakarnya adalah apapun yang cinta-cinta di hati kita itu. Cinta-cinta yang selain Allah itulah bahan bakarnya azab kubur itu. Kemudian cinta kepada ilmu. Kita selama ini merasa
berilmu tinggi di babagan syariat, ilmu ekonomi, ilmu apapun yang mengandung dan menghasilkan kekayaan baginya. Itulah azab-azab, siksa-siksa. Kemudian cinta kepada amal. Amal perbuatannya selama ini merasa benar. Diri kita setelah sholat 5 waktu dengan benar. Diri kita telah menjalankan sunnah-sunnah di dalam sholat rawatib dengan benar. Diri kita merasa sudah istiqomah di dalam sholat tahajud, di dalam sholat duha, istiqomah puasa Senin Kemis atau puasa Daud, yakni puasa hari ini, besok berbuka, besoknya lagi berpuasa. Kita berbangga-bangga dengan amal-amal yang bukan kita yang melakukan. Itulah tanda-tanda alat untuk menyiksa hati kita, karena kita sudah di dalam azab kubur. Apa makna siksanya? Di dalam hati kita, kita merasa bangga dengan apa-apa yang kita amalkan. Kita merasa mulia daripada orang-orang di bawah kita. Kita merasa lebih mulia dari orang-orang yang tidak selevel dengan kita. Itulah azab kubur itu. Siksa demi siksa. Jadi ketika kita kaya raya, di dalam hati kita terbesit takut pada suatu saat nanti kekayaannya akan rontok, kekayaannya akan pudar. Jadi inti dari inti ketakutan kita selama ini, yakni dengan diri kita sendiri. Takut dengan diri kita sendiri, takut dengan sifat manusia kita sendiri. Apa? Kematian. Mayoritas manusia takut mati karena manusia takut tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Inilah bukti selama ini manusia mayoritas hatinya tersesat kepada Tuhannya karena dirinya telah memproklamirkan menjadi Tuhan daripada mentuhankan Allah di hatinya. Itulah makna kematian, itulah makna siksa dan azab kubur yang ada di dalam salib-salib badannya ini. Itulah jawaban yang pertama, persoalan yang pertama. Apakah ada siksa kubur itu? Ada. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang masih goib Allahnya, ya kejadian itu disangkanya besok. Karena hatinya belum bertuhan, ya semua kejadian itu besok. Maka ketika syakaratul maut tiba, mereka akan terbelalak dengan apa yang dibayang-bayangkannya selama ini. Oh ternyata, gumam hatinya hanya itu. Ketika hari pembalasan, ketika yaumul maut, baiatan akbar itu datang terhadap dirinya. Ketika syakaratul maut menjemput, begitu dahsyat siksa dan azabnya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang sudah kembali hatinya kepada Allah, maka nyatalah semua alam-alam yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Afala tubsirun, semua ada pada dirimu, wahai fulan, apa kau tidak melihatnya? Karena hati kita selama ini buta, mana mungkin kita bisa melihat. Bila yang dipakai untuk melihat masih mata-mata manusianya, ya tak mampu melihatnya. Akan tetapi bila yang memandang basiroh Tuhannya, maka Allah maha melihat segala ciptaannya.
Jadi maknanya alam kubur itu nyata adanya. Kapan? Bagi orang-orang yang beriman sudah mengetahui kapan siksa kubur itu. Bagi orang-orang yang beriman sudah melewati apa yang dikatakan kematian dan apa yang dikatakan azab kubur itu. Namun bagi orang-orang yang tak beriman, bagi orang yang masih goib, yang masih adam, Allah baginya di hatinya, yang wujud hanya dirinya, ya nanti itu katanya, ya nanti itu di dalam angan-angannya, karena Tuhannya belum nyata baginya. Jadi semua cerita itu dianggapnya nanti, karena Allah tidak hudur di dalam hatinya, karena yang hudur di dalam hatinya adalah iblis dan setannya yang selalu menyumpal pikirannya, menyumpal mata hatinya, menyumpal pendengarannya, menyumpal penglihatannya, agar manusia tidak memandang, tidak bisa melihat kenyataan Tuhannya dan firman-firmannya. Jadi jawabannya, alam kubur, siksa kubur itu ada nyatanya, jelas bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Itulah jawaban persoalan yang pertama. Dan jawaban persoalan yang kedua adalah, apa bisa anak yang soleh itu mengirimkan hadiah doa kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal? Pertanyaannya begini, anak-anak yang soleh itu soleh sungguhan apa soleh solehan? Menurut pandangan mayoritas manusia, karena selama ini hanya menyembah salib, bukan menyembah Allah di hatinya, maka yang dipandang adalah salib-salib ini bagi manusianya. Yakni ketika melihat badan-badannya anaknya yang sering beribadah jamaah ke masjid, yang sering mengaji Al-Quran, itu dikatakan anak yang soleh bagi manusia yang masih tertutup, yang masih mati hatinya. Karena apa? Karena manusia masih melihat salib-salib dohiriyah manusianya, yang dinilai salib-salibnya bukan hatinya. Jadi figur soleh, anak yang soleh atau anak yang solihah bagi manusia yang tak bertuhan hanyalah memandang laku-laku syariatnya saja, laku-laku dohiriyahnya saja. Dilihatnya anaknya rajin ibadah, sudah kita memvonis anak saya soleh. Ketika anaknya rajin mengaji, rajin sholawatan, rajin berbuat kebaikan, kita sudah memvonis sudah mempunyai anak yang soleh. Itu anggapan kita manusia yang selama ini belum bertuhan, yang hanya mentuhankan salib-salib ini. Namun di sisi Allah, anak yang soleh itu yang bagaimana? Di sisi Allah, anak yang soleh itu anak yang sudah mengenal Tuhannya, anak yang sudah mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta dirinya. Itulah yang disebut anak yang soleh atau anak yang solehah. Apa anaknya sudah soleh dan solehah apa belum? Bila anaknya tidak soleh dan soleha, yakni bila anaknya selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya seperti orang tuanya, apa itu disebut anak soleh? Jadi yang dikatakan anak soleh itu anak yang sudah berbakti menyembah kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Contoh demikian, logikanya demikian.
anak-anak kita atau anak-anaknya orang yang sudah ditinggal orang tuanya selama ini menuduh dan menyangkanya saja jelek kepada orang tua yang sudah meninggalkannya. Berprasangka buruk kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa maknanya? Apa buktinya? Kalau kita berprasangka buruk kepada orang-orang yang kita kasihi ketika mereka sudah meninggal. Apa bukti prasangka buruk kita? Kita selama ini mengirimkan doa lewat tahlilan, lewat yasinan seharinya, 2 harinya, 3 harinya, 4 harinya, 5 harinya, 6 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya, dan haulnya setiap tahun. Ini kan maknanya kita sudah berprasangka buruk kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Karena selama ini kita menyangka orang tua kita diazab di sana. Karena kita selama ini menyangka orang tua kita menderita di alam tanah pekuburan itu. Itu kan prasangka kita selama ini tidak kita sadari. Bila kita berprasangka baik, husnudzon kepada kedua orang tua kita, bahwa orang tua kita itu orang mulia, orang baik di sisi Allah, mengapa kita harus kirimkan doa? Ya tidak berguna doa kita sementara mereka sudah bahagia. Ya tidak bergunalah doanya ahli neraka kepada ahli surga. Wong kita masih di dalam neraka kok mendoakan ahli jannah. Wong kita masih di dalam hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa menjadi Tuhan, kok mendoakan orang-orang yang sudah rojiun di sisi Tuhannya. Ini kan prasangka yang terbalik. Karena di dalam hati kita belum ada iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa selama ini kita berprasangka buruk, kok weru-weruwo. Seakan-akan kita sudah tahu bahwa mereka membutuhkan doa kita, bahwa mereka membutuhkan uluran tangan kita, bahwa mereka butuh kita kirimi sebagai makanan dan pakaiannya. Seolah-olah kita sok tahu. Seolah-olah kita sudah pernah mati. Maka dari itu, itulah prasangka-prasangka buruk kita selama ini kepada orang-orang yang sudah kembali di sisi Allah. Seolah-olah kematian itu buruk bagi kita. Seolah-olah kematian itu hal yang menyakitkan. Hal yang tidak mau kita alami selama ini. Maka dari itu kita selama ini berprasangka buruk kepada orang-orang yang sudah meninggal. Buktinya kita mengirimkan doa kepadanya. Itulah tanda-tanda prasangka hati kita yang selama ini tidak bertuhan. Karena tidak tahu hakikat sebenarnya kematian. Karena saya beritahu hakikat kematian itu sesungguhnya indah. Dan hakikat kehidupan bila hidup masih diakui oleh manusianya, itulah keburukan. Itulah keazaban, kecelakaan. Itulah kemungkar dan nakiran. Itulah ahli kubur dan mendapatkan azab kubur yang sesungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita logikakan lagi.
Ketika kita sebagai anak dari orang tua yang sudah meninggal, kita kirimkan doa setiap waktu. Ba'da sholat 5 waktu, kita mengadakan tasyakuran, doa untuk mengirimi orang yang sudah meninggal. Bila si anak ini, bila orang-orang yang membaca doa-doa zikir di dalam tahlilan itu, tasyakuran itu, tidak tahu harus dibawa kemana alamat doa-doa yang dipanjatkannya, tidak tahu alamat di mana orang tuanya berada dan disiksa serta diazab yang menurut dirinya selama ini, tidak tahu tempatnya, kira-kira sampai apa yang dikirimkannya. Coba pakai logika Anda, hayati. Bila kita tidak tahu di mana tempat orang tua kita ditawan, di penjara, karena selama ini kan kita menyangka orang-orang yang mati itu menunggu ditawan dulu, diazab dulu, di penjara dulu, di alam kubur. Kalau kita tidak tahu jiwanya pergi kemana, mana mungkin doa-doa kita sampai kepadanya, bro. Mana mungkin perbekalan yang kita siapkan dari rumah dengan berjamaah akan sampai kepada si mayat. Bila kita tidak tahu mereka ada di mana. Logika begini. Anda mengirimkan sesuatu baik makanan, minuman, pakaian kepada orang tua Anda. Bayangkan orang kedua orang tua Anda di penjara di suatu tempat, diazab, disiksa di suatu tempat sesuai prasangka kita selama ini. Anda siapkan makanan-makanan yang enak. Anda siapkan baju-baju yang indah guna untuk orang tua Anda yang ditawan, yang disiksa, yang diazab menurut anggapan kita selama ini. Kemudian setelah siap semuanya, baru Anda kemasi dengan rapinya, dengan indahnya. Kita tulisi untuk ayahku si fulan, untuk ibuku namanya ini, untuk kakekku namanya ini, untuk nenekku namanya ini, untuk buyut-buyutku namanya ini, untuk buyutku namanya ini. Ditulis semua. Setelah itu panggil tukang pos. Pak Pos, tolong kirimkan bingkisan ini kepada si fulan, si fulan, si fulan, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi, ila arwahi. Tolong ini kirimkan dan berikan kepada mereka sesuai nama yang ada di bingkisan ini. Alamatnya di mana ini? Harus dikirim kemana? Saya tidak tahu alamat mereka di mana ditahan. Saya tidak tahu alamat di mana mereka diazab dan disiksa. Pokoknya kamu bawa sudah. Pokoknya aku pasrah kepada kamu. Sementara Pak Posnya tidak tahu alamatnya juga. Mana mungkin sampai. Secara logikanya kan begitu. Karena anaknya bukan anak yang soleh. Karena anaknya tidak berbakti dan mengabdi kepada Tuhannya. Padahal mereka orang-orang yang sudah meninggalkan kita, adanya alamatnya di sisi Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Darikulah kau kuciptakan dan kepadakulah kau kukumpulkan, kau kukembalikan. Bagi anak yang sudah berbakti kepada Tuhannya, maka ia tahu di mana posisi arwah kedua orang tuanya. Namun bagi anak yang tidak mengabdi, bagi anak yang masih wujud di dalam hatinya hawa nafsunya, Allahnya gaib, ya tidak tahu alamatnya. Ya hanya prasangka-prasangka bayangan saja yang ada di benak hatinya. Jadi takkan pernah sampai
sampai kapanpun, apapun yang didengung-dengungkannya. Wong anaknya belum Islam di sisi Allah, belum selamat hatinya kepada Allah, kok bisa mau ngirimkan yang gaib, mau ngirimkan kepada arwah-arwah yang mana hidup yang ada pada kedua orang tua kita, hidup yang ada pada seluruh manusia yang sudah meninggalkan kita, hidup yang ahad, hidup yang esa, dengan hidup yang selama ini diakui sebagai hidup diri manusianya. Nah, inilah jawaban kalau anaknya tidak soleh. Makna soleh itu bagaimana? Anak yang sudah mempertuhankan Tuhannya, maka selamanya anak yang tidak soleh kepada Tuhannya ini tak akan mampu ngirimkan doa kepada orang tuanya. Karena apa? Karena tidak tahu alamatnya. Apalagi orang-orang yang membantu, yang hadir di dalam kumpulan-kumpulan untuk tasyakuran, orang yang sudah meninggal, apalagi anaknya saja tidak tahu alamatnya, apalagi orang-orang yang diajak berzikir. Itu logikanya. Saya terangkan lagi, kebanyakan manusia, apalagi manusia yang berada di alam mukasyafa atau berada di alam karomah, ditunjukkan di dalam hatinya bahwa di pekuburan umum itu banyak mayat-mayat, banyak penghuni kuburan itu duduk di dalam, duduk di atas pekuburannya. Bagi pandangan orang yang mukasyafa, bagi pandangan orang yang berkaromah, memandang bahwa arwah-arwah, hidup-hidup, nyawa-nyawa orang yang sudah meninggal itu menunggu-nunggu di dalam, di atas pemakamannya, menunggu-nunggu kiriman dari anaknya, menunggu-nunggu kiriman dari orang, bahkan digambarkan di situ meminta-minta, melas terazab keadaannya. Karena anaknya tidak soleh, tidak bisa mengirimi. Jadi banyak orang yang terazab di dalamnya. Ini pandangan orang yang mukasyafa atau indigo, memandangnya demikian. Karena di dalam hatinya belum nyata Tuhannya, yang nyata masih iblis dan setannya, termasuk hawa nafsunya sendiri yang lebih wujud daripada wujud Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi pandangannya hanyalah imajinasi, hanya bayangan-bayangan hawa nafsunya belaka. Jadi makna hakikat kenyataan sejati cerita itu semua adalah sudah nyata saat ini. Jadi bagi manusia, orang-orang yang tidak ada Tuhan di hatinya, bagi manusia yang masih gaib Tuhannya di hatinya, di dalam pekuburannya, di dalam makamnya, di dalam salib-salib badannya, ia selalu menunggu-nunggu kapan datangnya, kapan ijabahnya doa-doa yang selama ini dipanjatkan kepada Allah. Nunggu-nunggu, ngemis-ngemis kepada Allah. Ya Allah, berilah aku harta. Ya Allah, kabulkanlah cita-citaku. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik. Ya Allah, berilah aku harta yang banyak. Semuanya permintaan-permintaannya sesuai hawa nafsunya. Karena yang dipandang di dalam doanya bukan memandang Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan apa yang kita minta, akan tetapi di dalam hati kita yang dipandang dunianya. Harta-harta yang kita impi-impikan itu yang dipandang, bukan Allah sebagai pencipta yang memberi apa yang kita minta. Inilah yang dimaksud orang-orang di pekuburan yang mengharap-harap rahmatnya Allah.
yang mengharap-harap dunia, yang mengharap-harap kemuliaan dunia, yang mengharap-harap kebanggaan dunia. Itulah hakikat cerita diri kita sendiri selama ini sebelum kita bertuhankan Allah. Kita di dalam pekuburan salib-salib ini kita ngemis-ngemis kepada Allah, tapi kita tidak mau menyaksikan Allah, tapi kita butuh dunianya, butuh apa yang kita inginkan di hati kita. Itulah lambang siksa-siksa kubur. Itulah lambang bagi orang-orang yang mukasyafat dan karomah menyaksikan di dalam pekuburan itu di atasnya telah menunggu mayat-mayat arwah-arwah roh-roh yang mengharapkan doa dari keluarganya, yang mengharapkan kebaikan kiriman dari orang-orang yang dicintainya. Maknanya itu sesungguhnya, hakikatnya, kenyataannya semua sudah terjadi di dalam diri kita. Wa fi anfusikum, semua cerita-cerita itu sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Bagaimana kamu bisa melihatnya? Penglihatanmu masih penglihatan salib, bukan penglihatan Allah. Maka dari itu butalah mata hati kita selama ini. Jadi yang dilambangkan pemandangan orang yang mukasyafah atau karomah, bahwa di atas pemakaman umum itu banyak arwah-arwah penghuni makam itu menunggu-nunggu kiriman dari anak dan saudaranya. Inilah makna hati kita yang selama ini dipendam di dalam jasad-jasad ini, yang mana selalu berdoa meminta-minta kepada Allah atas kesuksesan dunia, atas kesuksesan kerjanya, atas kesuksesan anak-anaknya, atas kesuksesan pekerjaannya, semuanya babakan dunia, cinta-cinta di hatinya yang selain Allah. Kita tak pernah meminta, ya Allah temukan aku denganmu ya Allah. Tidak pernah. Karena yang dicintai di dalam hati kita salib-salib dunia. Inilah salib yang paling besar yang menghalang-halangi kita jumpa dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup jawaban kita atas dua pertanyaan sahabatku dari seberang sana. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para pendengar, para pecinta uripe Allah, semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan petunjuk hati kita kepada Allah. Matikanlah dirimu sebelum datang kematianmu. Baiatkan dirimu sebelum kau dibaiat paksa di saat hari pembalasan kelak, yakni saat syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita tetap memohon doa kepada Allah lewat sholawat dzalimin daf'ul bala, agar hati kita terhindar dari balak-balaknya kekufuran hati kita selama ini, kezaliman hati kita selama ini kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum.